Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah ingin mempresentasikan materi PNI atau Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfia Tuzara Nazlatul Jannah absen 02 beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nairis Ada, absen nomor 22. Perkenalkan, nama saya Salma Nurita, absen 30. Nama saya Muhammad Fikri, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Awan dari kelompok 6, absen 7. Nama saya Satrio Dwi Waseso dari absen 31. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. PNI menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang menentang penjajahan Belanda dan berjuang untuk kemandirian ekonomi dan politik di Indonesia. PNI berhasil menarik banyak simpati masyarakat dan menjadi salah satu partai massa terbesar yang pernah berdiri dalam catatan sejarah politik Indonesia. PNI juga menjadi partai dominan dalam sejarah politik pada masa Orde Lama sebelum dibubarkan secara paksa oleh rezim Orde Baru pada tahun 1973. Sejarah PNI bermula pada Teknik Hochschule Bandung sekitar tahun 1926, tempat Soekarno Muda menempuh pendidikan setelah menghantarkannya aktif dalam Allgemeine Study Club, sebuah perkumpulan mahasiswa yang terinspirasi Indonesia Study Club yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo beserta dengan teman-temannya. Dalam kelompok tersebut, Soekarno aktif mengikuti berbagai pertemuan dan perkembangan politik di Hindia Belanda. Dalam hal ini, dia memberi perhatian khusus pada perkembangan Sarekat Islam atau SI sebagai organisasi terbesar di Hindia Belanda pada saat itu, yang terpecah menjadi dua faksi menyusul masuknya paham komunis sehingga inti gerakan nasionalis yang kuat sudah tidak ada lagi. Pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926-1927 yang mengalami kegagalan dan dianggap sebagai organisasi terlarang, terjadi semacam kekosongan organisasi pergerakan yang secara tegas menentang kebijakan kolonial atau radikal. Nasionalis menilai bahwa dibutuhkan sebuah organisasi baru sebagai wadah pergerakan yang dapat menampung harapan dan tujuan masyarakat yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, di Regensburg nomor 22, Bandung, diadakan sebuah pertemuan oleh beberapa tokoh nasionalis, yakni ada Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Ishak Cokro Hadisurjo, Sartono, Budiarto, Martoatmojo, Sunario, Anwari, dan Samsi Sastrowidakjo, yang tergabung di dalam organisasi Allgemeine Study Club. Rapat ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah partai politik yang bersifat nasional dan radikal sebagai wadah kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno merasa perlu sebuah kekuatan politik yang dapat merepresentasikan perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Namun awalnya, salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Cipto Mangunkusumo, sebenarnya tidak setuju atas pembentukan partai politik tersebut, mengingat baru 1 tahun terjadinya pemberontakan PKI 1926 dan dirinya yang sedang diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ke Bandung karena dianggap menjadi kolaborator Partai Komunis Indonesia. Namun, melalui sebuah pertemuan ini, tetap berdirilah sebuah organisasi yang bergerak di bidang politik atau partai politik yang diberi nama PNL. PNI sendiri awalnya merupakan akronim dari Perserikatan Nasional Indonesia, namun diubah menjadi Partai Nasional Indonesia 1 tahun kemudian dalam kongres pertamanya di Surabaya pada bulan Mei 1928. Seperti organisasi pada umumnya, semasa pergerakan nasional, Partai Nasional Indonesia memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Soekarno sebagai ketua organisasi dan Iskak menjadi sekretaris atau bendahara pada kepengurusan awal PNI. Selanjutnya, kita akan bahas masa kejayaan dan guncangan yang dihadapi PNI.
PNI di bawah kepemimpinan Soekarno mengalami perkembangan yang cukup pesat. Diketahui, pada akhir 1928, jumlah anggota PNI telah mencapai 2.787 orang dengan cabang-cabang yang tersebar di beberapa wilayah. Wilayahnya antara lain yaitu Bandung, Batavia, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Palembang, Makassar, serta Manado. Selain hasil perjuangan para anggota, penting dicatat bahwa keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh Soekarno, yang dengan kemampuan orasinya berhasil menarik simpati dari banyak pihak. PNI telah menyelenggarakan kongres sebanyak 2 kali. Kongres pertama pada Mei 1928 di Surabaya, sedangkan kongres kedua diselenggarakan pada Mei 1929. Nah, sejak kongres kedua inilah guncangan terhadap partai besutan Soekarno ini mulai terjadi. Merasa Gubernur Jenderal Andreas C.D. de Graaf yang berkuasa tahun 1926 sampai 1931 kooperatif dan tidak terlalu keras terhadap gerakan nasionalisme, Soekarno mulai menunjukkan sikap radikal menuntut kemerdekaan, yang kemudian menarik perhatian pemerintah kolonial. Sejak saat itu, semua tindakan dan pergerakan PNI mulai diawasi dan dibatasi oleh polisi Hindia Belanda, yang puncaknya terjadi pada 1930 ketika pemerintah kolonial melakukan penangkapan terhadap para petinggi PNI, termasuk Soekarno yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. PNI secara resmi dibubarkan pada 11 November 1930. B. Pembentukan PNI yang baru setelah Indonesia merdeka pada tanggal 29 Januari 1946, PNI resmi terbentuk kembali dengan Esmangon Sarkoro sebagai ketua. Pembentukan PNI terjadi setelah Serikat Rakyat Indonesia atau disingkat Serindo berdiri pada bulan November 1945, memutuskan fusi bersama beberapa partai lain yang memiliki asas dan tujuan yang sama, diantaranya PNI Pati dan Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat PNI Palembang dan Sulawesi, Partai Republik Indonesia PRI, dan partai kecil lainnya. Mereka sepakat mendirikan partai baru dengan nama PNI. Munculnya kembali PNI berhasil memperoleh banyak dukungan dan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini salah satunya karena ada nama Soekarno yang melekat pada tubuh PNI. Dukungan tersebut membuat PNI tumbuh menjadi partai besar dalam satu relatif singkat. Selama di bawah kepemimpinan Mongon Sarkoro, PNI berhasil menyelenggarakan setidaknya 4 kongres nasional. Pada tahun 1950, tampuk kekuasaan PNI secara resmi pindah pada Sidik Jo Sukarto dari tahun 1950 sampai 1955. Akan tetapi, terdapat penolakan dari beberapa anggota PNI yang kemudian berujung pada pecahnya PNI menjadi 2 partai. Mereka yang menolak Sidik kemudian memisahkan diri dan membentuk PNI Merdeka, yang kemudian berubah nama menjadi Partai Rakyat Indonesia atau disingkat PRN. Di bawah kepemimpinan Sidik, PNI berhasil mendapatkan kursi penting dalam kabinet, diantaranya dengan terpilihnya Suwiryo sebagai wakil perdana menteri dalam kabinet Sukiman dan Wilopo sebagai perdana menteri dalam kabinet yang menggantikannya. PNI terus melebarkan sayap pada tahun 1955. Mereka berhasil menempati urutan pertama dalam pemilu 1955 dengan perolehan 22,3% suara. Dengan demikian, PNI berhak atas 57 kursi dari 257 kursi di parlemen. Akan tetapi, setelah PNI mencapai kemenangannya pada
pada tahun yang sama Sidik Soekarto meninggal dunia. Kemudian PNI jatuh kepada Suwiryo pada tahun 1956 sampai 1960. Setelah unggul dengan perolehan 265 dibentuknya PNI. Tujuan organisasi penggerakan nasional adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi penggerak nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar terdapat beberapa agenda atas upaya mewujudkan tujuan PNI berdasarkan hasil kongres pertama, antara lain bidang politik. 1. Memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia. 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang sejarah pergerakan nasional serta membenahi di Nusantara. 3. Memperkuat relasi antara negara asing, menggugat kemerdekaan diri penyiaran berserikat dan berkumpul. Dan selanjutnya di bidang perekonomian nasional yang self-help. 2. Memberikan bantuan terhadap perindustrian dan perdagangan nasional. 3. Mengantisipasi terjadinya riba dengan mendirikan bank nasional dan koperasi. Selanjutnya ada bidang sosial. 1. Memajukan pendidikan nasional. 2. Membenahi posisi para perempuan. 3. Memajukan kedudukan perhimpunan buruh dan tani, membenahi masalah kesehatan masyarakat, mendorong sistem monogami atau yang disebut memperolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri. Sekian dari aku, Awan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang peran dan kontribusi PNI dalam pemerintahan RI. Peran penting PNI antara lain sebagai berikut. Pertama, PNI menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang paling awal dan paling berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, PNI menyebarluaskan ideologi nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat. Yang ketiga, PNI juga melakukan propaganda dan aksi-aksi demonstrasi untuk menentang penjajahan Belanda. Untuk materi selanjutnya, di sini ada tokoh-tokoh di balik PNI. Dalam upaya terbentuknya PNI serta menjalankan sistem politik partainya, ada beberapa tokoh yang melatar belakangi lahirnya Partai Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada Soekarno sebagai pendiri dan ketua pertama PNI. Yang kedua ada Muhammad Hatta sebagai pendiri dan ketua PNI yang baru. Dan yang menjadi anggota PNI antara lain yaitu Sultan Syahrir, Agus Salim, Abikusno Cokrosyoso, Sukiman Wirjo Sanjoyo, Ali Santrowijoyo, Juanda Kartawijaya, dan yang terakhir Sumirto Joyo Hadikusumo. Kemunduran PNI dalam pemerintahan. Setelah dilakukan penahanan yang cukup lama,
Antara tanggal 18 Agustus sampai dengan 29 September 1930 diselenggarakan persidangan di Pengadilan Pemerintahan Kolonial Belanda. Bandung, Soekarno. Pemimpin PNI membacakan pledoi tentang revolusi rakyat terjajah dan penindasan oleh penjajah yang dikenal dengan nama Indonesia menggugat. Pada tanggal 25 April 1931 diadakan Kongres Luar Biasa KLB PNI kedua di Jakarta, yang hasil keputusannya menyatakan bahwa PNI dibubarkan. Terjadi pro dan kontra antara anggota. Bagi yang setuju atas pembubaran ini kemudian mendirikan Partindo, Partai Indonesia, dengan dipimpin oleh Sartono. Sebaliknya, anggota yang tidak disetujui kemudian bersama Hatta dan Syahrir mendirikan PNI baru, Pendidikan Nasional Indonesia. Partindo hadir dengan membawa cara-cara lama PNI. Sementara itu, PNI baru muncul dengan pendidikan politik dan sosialnya. PNI baru resmi berdiri pada Desember 1931, tepat setelah Syahrir pulang dari Belanda. Kemudian disusul oleh Hatta yang segera mengambil alih puncak kepimpinan. Pada Agustus 1932, setelah dikurangi masa tahanannya oleh De Groef, Soekarno akhirnya keluar dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931. Bung Karno segera mencoba menyatukan kembali organisasi pergerakan nasionalis antara Partindo dan PNI baru, tetapi gagal. Setahun kemudian, pada bulan Agustus 1932, ia akhirnya bergabung ke dalam Partindo karena memiliki prinsip yang sama atas aksi massa. Terima kasih.